yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Ya, di sini mulai pertamalah ular menipu Hawa ya. Padahal Tuhan bilang semua taman itu buah di taman itu boleh dimakan, tapi ular bilang tentulah Tuhan berkata jangan makan semua pohon itu ya. Jadi ular ini adalah bapa dari segala pendusta. Lalu sahabat perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Nah, arti daripada apa yang menjadi respon dari si Hawa ini adalah bahwa buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Artinya kita berada di dalam organisasi apapun juga itu boleh. Apapun benderanya, apapun nama organisasinya itu boleh kita berada di organisasi itu. Itu maksud daripada ayat ini ya, itu penggenapan daripada ayat ini. Sehingga di ayat tapi Hawa berkata di ayat ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba. Artinya di sini bahwa ketika kita berada di sebuah organisasi itu, kita penting memperhatikan ajaran-ajaran yang baik. Penting kita memperhatikan apakah di organisasi itu ada firman yang hidup, atau di sana tidak ada firman yang hidup, atau hanya pengejaran manusia saja. Hingga di ayatnya yang keempat di sini dikatakan, tetapi ular itu berkata pada perempuan, sekali-kali kamu tidak makan. Teruslah ditipu terus. Nah, ini juga terus berbicara tentang organisasi, bahwa kita tidak apa-apa, kita ada di organisasi apa saja, baik menghidupkan ataupun tidak menghidupkan, tidak apa-apa. Ada begitu banyak orang-orang yang berkata demikian, sebab mereka ada begitu banyak yang belum memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, yang menjadi kuncinya di sini di ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, maka kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tidak akan mati katanya. Artinya di sini ya, apapun yang lambang dari organisasi itu tidak menjadi masalah. Ajarannya mau baik ataupun tidak baik, tidak apa-apa, karena ada begitu banyak kata-kata yang memutar balik banyak orang yang percaya. Tetapi kita diajarkan bagaimana kita tetap untuk kita seperti hatinya Hawa dulu yang awal-awalnya ini. Hawa tetap masih mempertahankan tentang kebenaran yang murni. Hawa tetap mempertahankan tentang Injil yang terbaik, atau perkataannya Tuhan tetap dia pegang. Nah, di ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, ini iblis yang bilangnya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, mulailah di sini iblis lebih dalam lagi masuk di dalam hatinya Hawa. Artinya di sini ketika kita makin berada makin lama di sebuah organisasi yang keliru, organisasi yang salah, yang menyampaikan Injil yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka makin dalamlah kita mengikuti hal-hal yang tidak sesuainya. Lalu mulailah kita akan mengikuti hal-hal yang tidak benar. Seperti di ayat yang ke-6 di sini dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati. Ada begitu banyak bumbu-bumbu yang ada, sehingga makin lama kita berada di tempat itu, maka kita makin tertarik, bukan karena kebenaran firman yang murni, tetapi oleh karena perkataan-perkataan yang memutar balik kebenaran. Makin hari terus dikejar terus oleh iblis sama si Hawa ini. Hawa terus dikejar, tidak, kamu tidak akan mati.
tidak akan mati. Lalu menyampaikan kata-kata lagi yang enak sampai Hawa memakan buahnya itu. Nah, ketika memakannya di ayat yang ketujuh di sini, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, ketika Hawa memakan buah itu, juga dia berikan kepada siapa? Kepada Adam. Artinya di sini, ketika hanya satu orang atau hanya dua orang yang mendapatkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau ajaran yang membawa orang tidak memiliki iman, disampaikannya lagi. Sehingga makin meluaslah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Hawa, hanya dia yang makan, tetapi ketika dia juga makan, dia juga berikan kepada Hawa. Dia juga memberikannya kepada Adam suaminya. Dia berikannya juga. Ini arti dari kebenaran firman Tuhan, atau penggenapan dari kebenaran firman Tuhan ini adalah di mana Hawa ini berada di sebuah organisasi yang salah, ditipu terus sampai dia memberikan buah itu kepada Adam suaminya. Artinya di sini ada begitu banyak yang memperluaskan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karena apa? Ada begitu banyak yang menarik hati. Banyak sekarang orang datang ke gereja bukan karena mengingini Yesus, tetapi karena ada sesuatu, ada berbagai macam, ada yang bagi sembako, ada yang kasih makan. Kasih sembako, kasih makan itu tidak menjadi masalah. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berkhotbah bahwa orang yang susah itu akan kaya, atau menjadi orang Kristen kita akan sukses, keluarga akan diberkati Tuhan. Tidak dikatakan demikian. Tetapi yang diajarkan kepada bagaimana kita masuk di dalam kerajaan Allah. Inilah sesungguhnya yang menjadi tugas pelayan, atau yang menjadi tugas atau pendeta, atau menjadi tugas pembawa Injil, atau anak-anak Tuhan. Bukan bagaimana keluarga kita ini sukses, keluarga berhasil, itu baik saja, tetapi bukan itu yang diajarkan oleh pembawa-pembawa kebenaran firman Tuhan. Yang disampaikan oleh pembawa-pembawa kebenaran firman adalah bagaimana membawa orang masuk dalam kerajaan surga, bukan membawa orang masuk di dalam penderitaan yang kekal, sama seperti yang dilakukan oleh si Hawa. Yang dilakukan oleh Hawa adalah bukan lagi membawa suaminya hidup, tetapi membawa suaminya itu mati. Karena apa? Karena dia memegang perkataan si iblis. Atau begitu banyak orang yang memegang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka menyampaikan ajaran-ajaran yang membunuh orang banyak, yang mematikan orang banyak, yang membawa orang tidak memiliki lagi iman di dalam hati mereka. Mereka tidak punya iman, dengar Injil tetapi tidak memiliki iman, karena yang mereka sampaikan adalah perkataan manusia, atau perkataan sinode, atau perkataannya kampus, bukan perkataan firman Tuhan yang sesungguhnya. Inilah arti, atau inilah penggenapan dari perkataan Kejadian 3 ini, ayat 1 sampai selanjutnya sampai ayat yang ke-24 itu penggenapannya adalah bagaimana banyak orang sekarang berada di organisasi-organisasi. Tuhan tidak melarang kita berada di organisasi apa saja, tetapi yang Tuhan larang adalah jangan makan buah yang atau pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun nama organisasi kita tidak menjadi masalah, tapi yang Tuhan larang adalah semua buah pohon yang ada di taman ini boleh kau makan, tetapi buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan itu. Artinya di sini sebenarnya semua organisasi yang ada ini kau pilih di organisasi mana aja kita berada tidak menjadi masalah, tapi yang paling terpenting adalah jangan memakan ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Apapun organisasi kita tidak menjadi persoalan, tapi yang paling terpenting adalah
ajaran. Semua pohon ini boleh kau makan, Hawa, tetapi satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat jangan kau makan. Kenapa? Itulah perkataannya iblis itu yang dimaksud oleh Tuhan itu. Karena Tuhan tahu akan ditipu. Hawa itu akan ditipu. Makanya Tuhan ingatkan kepada Hawa, jangan makan itu. Nah sekarang ada begitu banyak anak-anak Tuhan, kita sampaikan Injil yang murni, Injil yang baik, tapi mereka tidak mau mengambilnya itu karena ketika mereka ada di sebuah organisasi atau berjumpa dengan orang lain, mereka mendapat kalimat-kalimat yang memblokir firman Tuhan. Atau mereka ada sekarang yang saya lihat tiap kali ibadah makan, ada bagi ini, bagi itu semuanya, sehingga hanya itu menarik itu aja, menarik hati. Kata di ayat yang ke-6 tadi itu, perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Menarik hatinya Hawa. Ada begitu banyak orang yang menarik hati banyak orang dengan cara ini lakukan ini, kasih ini, kasih ini. Itu sebenarnya baik, tetapi bukan itu ajaran kebenaran firman Tuhan. Karena tiba saatnya maka itu akan hancur semuanya itu, akan lenyap semuanya itu. Seperti yang dilakukan oleh Hawa dan Adam pada itu, ketika mereka tahu yang baik dan jahat, mereka menyemati daun pohon ara itu, lalu mereka membuat cawat dari kain itu. Tetapi Tuhan berkata itu tidak berguna. Turunnya matahari maka hancurlah semua cawat itu. Haruslah Tuhan sendiri yang membuat cawat kepada mereka. Artinya adalah apapun yang menjadi usaha manusia itu akan luluh, tidak akan bisa menutupi dosa, tetapi hanya Tuhan sendiri yang bekerja untuk menutupi dosa manusia. Sehingga waktu itu Tuhan Allah membuat cawat dari kulit binatang untuk memberikan kepada Hawa dengan Adam pada waktu itu. Jadi arti daripada apa yang kita renung singkat pada pagi hari ini adalah Kejadian 3 ini adalah penggenapan daripada banyaknya organisasi saat hari ini. Tetapi organisasi yang terbaik adalah organisasi yang memberitakan Injil yang murni. Injil yang murni itu adalah Injil yang membawa orang ke dalam kerajaan surga. Bukan Injil yang membawa orang bagaimana hidup sehat, keluarga diberkati, sukses. Bukan itu. Bukan itu Injil palsu itu. Jadi Injil yang murni adalah Injil yang memegang atau yang membawa orang di dalam kerajaan surga atau di dalam kehidupan yang kekal. Amin.